materi hari ini adalah pendapatan nasional ya. Kita akan bahas mengenai pendapatan nasional suatu negara. Sebelumnya saya ucapkan apa kabar buat teman-teman yang menonton di channel YouTube saya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Oke, baik. Sebelumnya yang menjadi bahan kajian dari pendapatan nasional adalah ada 4 bahan kajian, yaitu yang pertama adalah konsep dasar pendapatan nasional, yang kedua komponen pendapatan nasional, yang ketiga menjadi pembahasan adalah perhitungan pendapatan nasional, dan yang terakhir yang keempat adalah pendapatan per kapita. Ada 4 ya bahan kajian kita hari ini. Oke, langsung saja apa yang menjadi pengertian daripada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat satu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Oke. Berikutnya, nah dalam konsep pendapatan nasional ada 6 indikator yang akan menjadi bahan kajian untuk melihat pendapatan nasional sebuah negara ya. Saja itu, yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP, atau disebut juga Produk Domestik Bruto. Apa itu? PDB adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat satu negara selama 1 tahun, yang dimana termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Oke. Next adalah pengertian mengenai GNP. Nah, GNP apa? GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Rumus GNP sendiri adalah, oke ya, kita lihat, GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Oke. Next, NNP. NNP sendiri adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Dengan cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurang dengan penyusutan. Rumusnya adalah sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Oke, berikutnya adalah NNI. Apa NNI itu? Mari kita lihat ya. NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung yang merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan pada pihak lain ya. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, biaya masuk, dan cukai. Rumusnya sendiri, NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Oke, next. Yang berikutnya adalah PI ya. PI adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Apa rumusnya? Rumusnya adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Berikutnya adalah DI, yaitu pendapatan yang diterima seorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Contohnya apa? Misalnya PPH ya, pajak penghasilan. Jadi DI rumusnya sama dengan PI dikurang pajak tidak langsung. Dan berikut pola keterkaitan antar sub pembahasan tadi, ada 6.
yang menjadi kajian dalam pendapatan nasional. Ada GDP, GNP, NNP ya. Selanjutnya ada PNN, PNNI tadi ya. Terus ada terakhir personal income, itu baca langsung ya. Oke, itu disposable income. Nah ini contoh-contoh daripada pengerjaannya, ada soalnya ini dengan rumusan yang tadi, dan ini hasil pengerjaannya ya. Oke. Nah, maaf. Jadi apa tujuan dan manfaat daripada perhitungan pendapatan nasional? Nah, di sini ada 4 tujuannya dan ada 4 juga manfaatnya. Seperti kita tahu, tujuannya adalah pendapatan nasional itu ada perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, untuk membuat perencanaan pembangunan. Terus manfaatnya apa? Yang pertama, sebagai komponen pengukur ya tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar perbandingan kemajuan perekonomian negara dengan negara yang lain dan dapat membantu kebutuhan pemerintah. Lanjut. Oke. Apa yang menjadi pembahasan berikutnya? Ya, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ya. 1. Kualitas SDM, keadaan alam, ketersediaan modal, stabilitas dan kebijakan, serta kesejahteraan masyarakat. Terus, di sini apa pendekatan pendapatan? Nah, kita lihat satu dari bagian kolom yang pertama itu faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan skill, dari penerimaan dari sewa atau rent, dari upah atau gaji dari income, bunga, profit. Simbolnya tanah, sewa itu R, rent, tenaga kerja W, modal I, dan P, profit ya. Sementara untuk pengeluaran kita lihat secara dari rumah tangga atau konsumen, bentuk pengeluaran adalah konsumsi, simbolnya C atau consumption. Rumah tangga pemerintah, pengeluaran pemerintah, atau dengan simbol G atau G, government expenditure. Rumah tangga perusahaan dalam bentuk investasi atau I, investment, dan luar negeri dalam ekspor, impor, atau dalam simbol X atau M, ekspor dan impor. Nah, ini contoh pekerjaan soalnya ya, bahwa rumus daripada pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Jadi kuncinya di pendekatan pengeluaran, yaitu Y atau yield itu sama dengan C plus I plus G plus buka kurung S min M. Artinya adalah pendapatan adalah konsumsi ditambah investasi ditambah spend government ditambah pengurangan antara ekspor dan impor. Oke, seperti ini kita lihat bahwa Indonesia 2023. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.